Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah falakiyah peredaran bumi dan bulan, dua benda langit yang ada di angkasa ini. Tentang peredaran atau orbit benda-benda ini disinggung dalam Al-Quran sebagaimana sudah diterangkan pada definisi ilmu falak yang lalu, yaitu ada di surah Al-Anbiya ayat 33 dan surah Yasin ayat 40. Di sana dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Bahwa malam, siang, kemudian matahari dan bulan, semuanya ini atau masing-masing ini beredar pada garis edarnya masing-masing. Fi falakin yasbahun. Ini dalam surat Al-Anbiya. Kemudian dalam surat Yasin, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari mengejar bulan, dan juga malam tidak akan mendahului siang, masing-masing atau semuanya ini beredar pada garis edarnya. Nah, ini dua ayat tentang orbit benda-benda langit tadi, yaitu bumi dan bulan. Sekarang kita akan mengkaji peredaran bumi. Bumi dalam ilmu astronomi atau falak itu memiliki dua peredaran, yaitu dengan nama rotasi dan revolusi bumi. Jadi bumi memiliki dua peredaran, rotasi dan revolusi. Apa makna rotasi dan revolusi? Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur. Jadi bumi itu berputar, beredar pada porosnya, pada sumbunya dari arah barat ke timur. Satu kali putaran penuh, jadi bumi berputar satu kali putaran itu 360 derajat, ditempuh selama 24 jam. Jadi 24 jam itu satu hari. Itu tepatnya menurut penelitian terkemuka adalah 23 jam 56 menit 4,091 detik. Jadi dibulatkan 24 jam. Di satu hari bumi berputar pada porosnya, itu disebut dengan rotasi bumi. Kita lihat bagaimana gerakan rotasi bumi. Nah, beginilah bumi kita berputar. Jadi putaran bumi ini dari barat ke timur dinamakan dengan rotasi. Di situ terlihat daerah-daerah yang cerah dan daerah-daerah yang gelap. Tentunya daerah yang cerah ini adalah siang dan yang gelap ini adalah malam. Jadi siang dan malam itu tidak bisa bersatu. Nah, jadi begitu gerakan rotasi bumi. Nah, akibat dari rotasi bumi inilah terjadi perbedaan waktu. Jadi waktu itu dari jam 00 sampai jam 24 dan pergantian siang dan malam di permukaan bumi. Jadi pergantian siang dan malam itu tadi disampaikan terjadi karena peredaran bumi pada porosnya atau pada sumbunya, termasuk perbedaan waktu. Jadi ada pagi jam 7, ada yang sudah siang jam 12, ada yang sudah sore jam 5 sore. Nah, ini sudah tersirat di dalam Al-Quran dan sudah termaktub di surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya bagaimana kebesaran Allah ini dikaji sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahwa siang dan malam itu dihasilkan dari rotasi bumi. Kemudian juga ada di dalam ayat 164 surat Al-Baqarah, ini didahului inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian lanjutannya dan diakhiri la ayatil liqaumi yaqilun. Artinya bahwa pergantian siang dan malam itu akibat dari penciptaan langit dan bumi itu ya harus dilakukan penelitian oleh orang-orang yang berakal. Jadi hasil penelitian mengatakan bahwa ya terjadinya malam dan siang itu akibat rotasi bumi atau peredaran bumi atau berputarnya bumi pada porosnya atau pada sumbunya. Di dalam ayat lain dikatakan surah Yunus ayat 6, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi ayatul liqaumin yattaqun. Bahwa perbedaan siang dan malam itu agar dijadikan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi ini orang-orang yang takwa. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 80. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dia yang bisa menghidupkan dan mematikan sesuatu yang ada di alam ini. Dan dialah juga yang mengatur perbedaan malam dan siang. Kenapa kamu tidak mengerti? Artinya bagaimana siang itu dan malam diciptakan atau disilih bergantikan. Tentunya kita sudah memaklumi bahwa pergantian siang dan malam itu akibat rotasi atau perputaran bumi pada porosnya. Ada juga di dalam surah Al-Jathiyah ayat 5, waqtilafil laili wan nahar, kemudian ayat terakhirnya ayatul liqaumi yaqilun. Jadi perbedaan siang dan malam itu selalu menyinggung orang-orang yang berakal. Ya, yaqilun, berakal, yang mengerti, yang paham. Jadi itu ayat-ayat yang bersinggungan dengan rotasi bumi. Nah, dengan adanya rotasi bumi maka menghasilkan sebuah konstanta atau rumus sebagai berikut. Nah, ini rumus. Jadi yang harus diingat, harus dipahami bahwa 360 itu ada jarak busur istilahnya. Jadi perputaran, satu putaran itu. Kemudian ada waktu. Nah, 360 derajat bumi berputar pada porosnya itu ditempuh dalam waktu sehari atau 24 jam. Nah, kemudian turunan-turunannya bagaimana? Nah, di sini jadi 360 derajat dibagi 24 jam. Hasilnya adalah 15 derajat busur. Nah, 15 derajat busur. Jadi 1 jam itu 1 jam berjalan bumi berputar sejauh 15 derajat. Jadi setiap 15 derajat maka perbedaan waktu itu adalah 1 jam. Misalnya Indonesia dibagi 3 waktu, ada WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya, karena Indonesia membentang dari barat ke timur atau dari timur ke barat, maka dibagilah 3 waktu. Nah, di situ yang berselisih atau selisihnya 15 derajat. Jadi dari WIB ke WITA 15 derajat atau 1 jam. Kemudian WITA ke WIT itu 15 derajat atau 1 jam. Maka antara WIB dengan WIT, waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur itu adalah 30 derajat atau 2 jam selisih waktunya. Kemudian 1 jam itu 60 menit waktu dibagi 15 menit busur, menghasilkan 4 menit waktu. Jadi setiap 1 derajat bumi bergerak berputar itu memakan waktu 4 menit.
Jadi setiap 4 menit bumi berjalan berputar itu 1 derajat. Kemudian 1 derajat 60 menit busur dibagi 4 menit. Jadi 1 derajat dibagi 4 menit waktu 15 menit busur. Nah, 15 menit busur itu sama dengan waktunya 1 menit. Jadi setiap 1 menit jam bergerak, maka bumi berputar sejauh 15 menit busur. Kemudian 1 menit busur 60 detik waktu dibagi 15 menit busur sama dengan 4 detik waktu. Jadi 1 menit waktu ya, 60 detik ini waktu 60 detik dibagi 15 menit busur itu menghasilkan 4 detik waktu. Jadi 1 menit busur, jadi perputaran bumi itu memakan waktu 4 detik. Dan terakhir 1 menit busur 60 detik busur dibagi 4 detik waktu sama dengan 15 detik busur. Jadi setiap 15 detik busur jam berputar 1 detik. Artinya setiap 1 detik bumi itu berputar atau bergerak 15 detik busur. Nah, ini turunan-turunan atau konstansa. Nah, ini nanti bisa dijadikan rumus mengetahui sekian derajat berapa waktu atau sekian waktu berapa derajat. Itu ya tinggal kita kalkulatorkan saja. Jadi kalau jarak busur kemudian dijadikan waktu maka bagi 15. Kalau waktu dijadikan jarak busur dikali 15. Ini konstantanya. Seperti apa? Revolusi bumi yang kedua. Tadi yang pertama rotasi bumi. Jadi rotasi bumi berputar pada porosnya. Sekarang revolusi bumi. Nah, revolusi bumi itu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur. Nah, jadi di samping bumi itu berotasi, dia berevolusi. Di samping bumi berputar pada dirinya, dia berputar mengelilingi matahari. Sama, 1 putaran itu ditempuh dalam waktu 1 putaran itu 360 derajat maksudnya. Jadi 1 putaran ditempuh 360 derajat ini. Di bumi berputar seperti gasing. Jadi setiap hari kita di bumi tidak merasakan bahwa bumi sebenarnya berputar. Nah, itu berkat kekuasaan Allah dan adanya gaya gravitasi bumi. Terus berputar. Jadi bumi berputar mengelilingi matahari ini selama 1 tahun. Jadi tadi dimulai dari sini, jadi berputar pada dirinya dan berputar mengelilingi matahari. Akan nyampe di sini 360 derajat 1 kali putaran. Oke, itu 1 kali putaran. Sudah bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, perputaran bumi itu mengakibatkan di samping terjadinya bayang-bayang yang berbeda. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 45 sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro ila rabbika kaifa maddadil. Walau syaa la ja'alahu sakina, tsumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Tsumma qabatnahu ilaina qabdan yasira. Jadi tidaklah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu. Artinya apa yang diciptakan Tuhan, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang di sekitar. Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu dan kami sedikit demi sedikit. Artinya apa? Bahwa ketika kita melihat bayang-bayang itu akan berbeda. Berbeda, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau kita berada di sekitar Khatulistiwa,
tidak terlalu signifikan. Tapi cobalah kalau kita misalnya ada di benua Eropa atau berada di Asia Timur seperti Turki atau seperti Arab Saudi, maka akan kelihatan bahwa bayang-bayang itu memendek dan memanjang. Maka satu kali bumi berputar mengelilingi matahari memerlukan waktu selama kurang lebih 365,2425 hari. Artinya 1 tahun matahari. Nah, peredaran bumi mengelilingi matahari ini dijadikan dasar perhitungan bulan dalam tahun Syamsiah atau tahun Masehi yang biasa kita pakai. Jadi selama 1 tahun Masehi itu jumlah hari yang kita lalui adalah 365,2425 hari atau 365/4 hari. Itu akibat dari revolusi bumi. Jadi kalau rotasi bumi itu menghasilkan perbedaan siang dan malam serta perbedaan waktu, maka revolusi bumi itu menghasilkan jumlah kalender Masehi dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember. Kemudian berikutnya kita beralih ke peredaran bulan. Nah, bulan ini sama dengan bumi, juga memiliki 2 peredaran, yaitu rotasi dan revolusi. Seperti apa rotasi dan revolusi bulan? Nah, rotasi bulan itu adalah peredaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur, sama dengan bumi, jadi beredar. Nah, revolusi bulan ialah peredaran bulan mengelilingi bumi dari arah barat ke timur juga. Namun 1 kali berotasi, bulan memerlukan waktu yang sama dengan 1 kali berevolusi mengelilingi bumi. Jadi bulan sebagai satelit bumi ini mengelilingi bumi sebagai planet yang ada di dalam tata surya. Jadi bedanya dengan bumi itu, kalau bulan berotasi dan berevolusi ini membutuhkan waktu yang sama antara 1 rotasi dengan 1 revolusi. Jadi perputarannya itu waktunya sama antara rotasi dan revolusi. Dapat kita lihat. Jadi ini orbit bulan itu miring 5 derajat 8 menit terhadap ekliptika atau garis hadar matahari. Kita lihat bulannya. Jadi bumi berputar, bulan mengelilingi bumi. Nah, bulan ini ya berputarnya relatif lambat. Kita lihat permukaannya bulan berubah sedikit demi sedikit sesuai dengan fase-fase bulan. Jadi berputarnya tidak secepat seperti perputaran bumi ini. Ya, karena memang perputaran bulan pada porosnya itu waktunya sama dengan berputarnya bulan mengelilingi bumi. Sehingga kita bisa melihat pada saat bulan purnama itu wajah bulan ya seperti itu saja. Tidak ada wajah bulan yang lain. Yaitu akibat dari rotasi dan revolusi bulan yang hanya 1 kali dan waktunya sama. Sehingga kita tidak tahu di balik wajah bulan kalau tanggal 30 atau tanggal 1 Hijriah itu. Jadi karena apa? Karena rotasinya bulan dengan revolusinya itu memakan waktu yang sama, yaitu 1 kali putaran mengelilingi bumi. Ini. Nah, dalam mengelilingi bumi, bulan mengalami 2 periode, yaitu periode sideris dan periode sinodis. Jadi dalam beredar mengelilingi bumi itu ada periode sideris, ada periode sinodis. Periode sideris itu periode bulan mengelilingi bumi selama 1 putaran 360 derajat. Jadi misalnya dimulai dari titik A, berputar mengelilingi bumi kembali ke titik A 360 derajat, itu disebut dengan periode sideris. Pada periode ini waktu yang ditempuh bulan adalah 27,32161 hari
atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik. Itu periode sideris bulan. Seperti apa simulasinya kita lihat. Ini ada matahari, kemudian bulan, bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari, kemudian bulan mengikuti bumi, dia berputar juga mengelilingi matahari. Jadi mengikuti bumi. Nah, ini. Posisinya kita lihat di sini matahari, bulan dan bumi. Nah, ketika di sini jadi bumi berputar berjalan, bulan juga mengelilingi, ada bumi dan bulan. Nah, jadi posisinya sama, bulan katakanlah ada di atasnya bumi. Nah, ini dimaksud dengan periode sideris karena satu putaran. Jadi dari sini berputar terus kembali lagi ke sini, periode sideris 27,3 hari itu. Nah, ini periode sideris bulan. Kemudian periode sinodis adalah periode bulan mengelilingi bumi yang sejajar dengan matahari dalam artian iktiron atau ijtima selama satu putaran dan sejajar kembali dengan matahari. Jadi kalau tadi sideris itu posisi bulan ada di atasnya bumi, kemudian berputar kembali posisi bulan di atasnya bumi, tidak ada matahari. Nah, yang sinodis ini harus ada. Kalau ada matahari, bulan, bumi, maka posisi berikutnya harus ada matahari, bulan, bumi. Nah, periode sinodis ini ditempuh dalam waktu 29,53057 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Ya, di 29 hari setengah. Jadi periode sinodis itu peredaran bulan mengelilingi matahari dari satu ijtima, bulan mati, ke ijtima berikutnya, ke bulan mati berikutnya. Jadi ijtima, kemudian ijtima berikutnya, bulan mati dan bulan mati berikutnya. Itu periode sinodis. Seperti apa simulasinya kita lihat. Jadi di sini ada matahari, bulan dan bumi. Terus bumi berputar mengelilingi matahari, bulan itu juga mengelilingi bumi ikut. Nah, ketika di sini tadi itu adalah periode sideris, maka perlu perjalanan lagi. Nah, sampai ada ketemu matahari, bulan, bumi. Jadi di sini ada matahari, bulan, bumi, ada matahari, bulan, bumi. Disinilah yang disebut dengan bulan mati, bulan mati atau ijtima atau iktiron. Jadi periode sinodis 29,5 hari. 29,5 hari. Nah, inilah periode yang dijadikan pedoman perubahan kalender Hijriah sehingga umur bulan Hijriah terdiri dari 29 atau 30 hari. Jadi 29 atau 30 hari. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa umur bulan Hijriah yang didasarkan pada peredaran bulan, jadi peredaran bulan seperti tadi itu akan berbeda dengan umur bulan Hijriah yang dibuat secara matematis atau urfi yang digagas Khalifah Umar bin Khattab itu. Karena kalau yang urfi, yang matematis itu bulan yang ganjil umurnya 30. Genap 29, ganjil 30, genap 29. Maka kalau berdasarkan fakta peredaran bulan belum tentu, bisa saja yang ganjil itu 29, yang genap 30. Seperti itu peredaran bulan. Nah, bisa dilihat, dibandingkan, jadi perbedaan periode bulan sideris dan sinodis itu. Yang tadi itu jadi berputar, maka ya ini periode sideris. Kemudian bumi butuh perjalanan lagi untuk sejajar lagi. Ini sejajar, ini sejajar. Dan ini yang sejajar hanya bumi dan bulan. Ini bumi dan bulan. Ya, itu peredaran bulan sideris dan sinodis. Ya, demikian penjelasan tentang peredaran bumi dan bulan. Semoga bisa dipahami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.